datang di kota Bau-Bau. Bau-Bau merupakan kota terbesar kedua di Sulawesi Tenggara yang memiliki luas wilayah 221 km persegi. Secara umum, kota Bau-Bau berada pada bagian selatan Sulawesi Tenggara dan menempati sebagian daratan Pulau Buton dan pulau kecil, yakni Pulau Makassar yang berada di Selat Buton. Pada tanggal 13 hingga 17 Oktober 2016 lalu, Kota Bau-Bau menyelenggarakan Pesta Festival Budaya dan Tradisi dalam rangka merayakan Hari Jadi Bau-Bau ke-475 dan ulang tahun Kota Bau-Bau yang ke-15 sebagai daerah otonom. Tim Spotlight pun diberikan kesempatan untuk meliput dan mengambil bagian dalam pesta adat yang diselenggarakan di Bau-Bau dan Pulau Makassar. Seperti apa keunikan pesta budaya Bau-Bau? Berikut ini liputannya. Pesta budaya dan tradisi Bau-Bau yang pertama adalah Pesta Adat Batu Poaro yang digelar di Pantai Batu Poaro, Kelurahan Wameo. Tradisi ini adalah ritual yang selalu diselenggarakan setiap tahun demi mengenang atau merefleksikan kembali Syekh Abdul Wahid saat berhasil mengislamkan kerajaan Buton hingga diakui oleh seluruh rakyat sebagai ajaran yang benar. Prosesi ritual pun berlangsung unik. Pertama-tama, tokoh agama Islam atau para perangkat masjid dan beberapa tokoh penguasa di kota Bau-Bau akan berkumpul dan memanjatkan doa di Masjid Al-Mukarrabin di Kelurahan Wameo. Para tokoh masyarakat yang terdiri dari aparat pemerintahan ini duduk bersama membentuk huruf U dan mengelilingi sebuah sesajen yang terdapat dalam talam besar. Kemudian setelah semua berkumpul, pembakaran kemenyan pun dilakukan untuk mengiringi prosesi doa yang dilakukan secara estafet atau bergantian. Setelah selesai, prosesi selanjutnya mereka berjalan bersama menuju lokasi Batu Poaro bersama talam besar yang dibopong oleh 4 orang pemuda dan melakukan perjalanan menuju Bau Poaro yang diiringi dengan lagu sholawat Nabi. Setelah sampai di lokasi dan kembali berkumpul menghadap Batu Poaro, nyanyian Kabantina Batu Poaro pun dikumandangkan sebagai tanda dimulainya ritual penghormatan. Adapun sejarah sehingga bisa dilaksanakan kegiatan pesta adat ini, yaitu bagaimana kita mengenang sejarah masuknya agama Islam di Kepulauan Buton yang dilaksanakan oleh yang bernama Syekh Abdul Wahid. Itu di sekitaran tahun 1500-an di masa Kesultanan atau Raja Murhum. Kemudian para perangkat masjid dan beberapa tokoh masyarakat dan pemerintah mengelilingi Batu Poaro dan membaca doa. Lalu batu yang telah berisi banyak makanan tersebut diperebutkan oleh anak-anak sebagai tanda ungkapan syukur. Ritual membagi-bagi berkat lewat uang yang diperebutkan oleh anak-anak menjadi penutup acara. Berikutnya, tim Spotlight berpindah menuju Pulau Makassar yang terletak tidak jauh dari Bau-Bau. Untuk sampai ke sana, kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit menggunakan ojek laut atau jarangka atau yang biasa kita kenal dengan perahu mesin tempel. Di Puma, sebutan Pulau Makassar, kita akan melihat ritual yang biasa dilakukan masyarakat nelayan setiap tahunnya, yaitu memberikan persembahan kepada penguasa laut yang berkuasa di 4 penjuru arah mata angin Pulau Makassar. Di mana tujuannya untuk mempersembahkan kepada penguasa laut agar masyarakat Pulau Makassar di dalam melakukan aktivitas di laut bisa diberikan kemudahan-kemudahan dalam hal ini mencari rezeki atau melaut, sekaligus untuk menolak bala dari segala macam gangguan dan ancaman aktivitas mereka di laut.
Sebelum memulai ritual ini, ketua adat akan menunggu aparat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama melarungkan sesaji yang sudah disiapkan. Setelah semua berkumpul dalam satu tenda yang sudah disiapkan, prosesi doa dan penetapan ritual pun dimulai. Pembacaan doa, pembakaran kemenyan, istirahat, dan makan bersama. Kemudian, pemotongan kambing jantan yang diambil darahnya dan ditaruh dalam gelas yang terbuat dari bambu. Setelah prosesi tersebut berjalan lancar, sesajen yang telah disiapkan pun siap dilarungkan. Sesaji persembahan ini akan dilarungkan oleh 4 perahu. Perahu pertama akan melarungkan sesajen di Malanga, perahu kedua di Jangkara, perahu ketiga akan dilarungkan di Latondakau atau disebut juga Wantiro. Tuturangnyana Andala menjadi salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Buton, khususnya bagi penduduk yang menetap di Pulau Makassar. Dan di depan saya ini adalah puncak dari ritual sesajen yang akan dilarungkan ke 4 arah mata angin. Dan kebetulan kita berada di perahu ketiga yang akan menuju ke Wantiro. Sementara itu, pelarungan sesajen di perahu keempat akan dilarungkan di laut dekat Bukit Kolema. Tuturangnyana Andala merupakan ritual yang biasa dilakukan masyarakat Puma yang bertujuan untuk membuka pintu-pintu rezeki yang dianugerahi dari hasil laut dan menjauhkan diri dari ancaman-ancaman yang berbahaya kepada para nelayan. Selain menolak bala dan memudahkan rezeki para nelayan, Tuturangnyana Andala juga dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, puncak pesta budaya dan tradisi bau-bau adalah PK Kande Kandea atau tradisi jamuan makan bersama. Tradisi ini sudah berlangsung sejak masa lampau. Meski demikian, kelestariannya masih dijaga hingga kini. Tradisi PK Kande Kandea dalam bahasa Wolio berarti makan-makan. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa setelah menjalankan ibadah puasa. Selain itu, biasanya tradisi ini dilaksanakan sebagai ungkapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas hasil panen yang telah dianugerahkan. Berlokasi di benteng Keraton Buton, jamuan makan ini memanjang dan mengelilingi benteng yang mencapai 2.740 meter. Dalam prosesi adat ini, panitia ritual menyiapkan talam yang berisikan makanan khas dan lauk pauk yang sudah disiapkan. Biasanya talam-talam yang berisikan makanan ini sudah dijaga oleh gadis-gadis pilihan dari setiap wilayah di beberapa kecamatan. Tradisi ini menjadi unik karena para gadis tersebut akan tampil sangat memukau dan cantik dengan dana dan juga dilengkapi dengan baju adat Kombo Wolio. Kemudian mereka akan duduk manis dan menyuapi para pria yang ingin mencicipi makanan yang terdiri dari lapa-lapa, kue-kue, hingga lauk pauk lainnya. PKND Kandea adalah tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Buton dari dulu hingga sekarang. Jamuan makan bersama ini biasanya para gadis akan menyuapi prajurit yang telah pulang dalam peperangan. Yang membuatnya unik, tradisi ini dimanfaatkan para gadis untuk mencari jodoh. Saya akan mencobanya. Enak. Bila sudah selesai menikmati jamuan, kita pun diwajibkan untuk memberikan uang secara sukarela, tidak ditentukan jumlahnya. Karena sebagai lambang apresiasi dan ucapan terima kasih. Wali Kota Bau-Bau yang juga hadir dalam tradisi ini memberikan pendapatnya agar para gadis yang menjadi penjaga talam dapat mengetahui tata cara sesungguhnya menyuapi makanan di PK Kande Kandea. Harapan kita itu ke depan, PK Kande Kande ini kita lebih sempurnakan lagi. Karena saya lihat memang sudah pudar. Banyak adik-adik saya ini yang tidak tahu kita datang dia sendokan saya, padahal bukan kita datang makan ini bukan. Tapi anunya itu dia punya Cara tradisinya. Tradisinya itu. Bukan hanya tokoh masyarakat dari instansi pemerintah yang menyemarakan tradisi ini, publik figur seperti Tukul Arwana juga hadir menyemarakan hari ulang tahun Kota Bau-Bau. Gimana nih?
melihat tradisi dan budaya dari warga Buton? Luar biasa sekali, ini kearifan lokal yang sangat luar biasa, yang harus budaya ini perlu dipertahankan biar generasi anak cucu kita itu paham tentang budayanya daerahnya masing-masing. Kita harus lestarikan. Ini adalah aset juga untuk daerahnya setempat, sering diadakan seperti ini supaya menarik juga para wisata dari domestik maupun mancanegara. Ya. Pada masa kerajaan, tradisi jamuan ini diperuntukkan untuk para kesatria atau prajurit kerajaan yang berhasil menang dari pertempuran sengit di medan perang. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini juga dimanfaatkan oleh para muda-mudi Bau-Bau sebagai tradisi mencari jodoh. Mirsa, itulah tadi beberapa pesta budaya dan tradisi masyarakat Bau-Bau. Jangan lupa ya untuk menyaksikan liputan tim Spotlight di Bau-Bau pada episode mendatang. Semoga informasi liputan yang baru saja kami berikan dapat menambah wawasan Anda mengenai kekayaan tradisi dan budaya kita, sehingga kita semakin cinta akan negeri kita sendiri, Indonesia.